Iya sih, kalau aku udah sama bapak itu kayaknya berasa kaya kalau udah Iya dibawa bener, ke tapi kalau lebaran. sama mama aduh, Abis diminta uang tadi. Iya, dia Tapi mama simpan dulu. ya aku Karena kan dapet cepat gitu. kan juara yang kelas 2 yang dapat beli ini. Besoknya mama menjanjikan Makan bakso. Gak tercompare ya. Langsung lemes. enggak, nyuci piring bareng, terus nyuci baju bareng. Terus kita kan nggak tahu. Jadi yang luntur sama yang enggak disatuin. Oh. Terus pas itu luntur kan. Oh iya, yang celana putihku ya. Iya, kan. Oh iya ya. Aku baru ingat. Gak tau lah entah apa lupa, cuman luntur terus kayak mana nih cara ngilangkannya. Bukannya ngasih solusi, aku bilang pakai balau aja. Selamat datang kembali di podcast obrolan Pao. Akhirnya kita bikin lagi ya episode selanjutnya ini soal bonding dengan abang adek yang sebenarnya nggak akrab-akrab kali. Jadi kita bikinlah sebuah episode khusus di mana bondingnya kita ceritain soal gimana kami dulu masa kecil sampai sekarang gede. Jadi kerasa banget perbedaannya kan. Ngomongin masa kecil kan kita beda berapa tahun sih? 5. 5 tahun ya, jopang banget. Iya gak sih? 98 sama 2003. Iya 5 tahun. Tapi kau awal tahun kan? Iya. Kalau aku akhir tahun. Berarti mau hampir 6. Enggak lah, baksonya 4 lah, hampir 4. Kok hampir 4? Kan aku akhir tahun. Oh iya lah. Aku akhir tahun, kau awal tahun. Jadi kayak belum hampir 1 tahun lebih. Iya. Nah, jadi kayak kami jaraknya tuh lumayan jauh lah. Kau kayaknya deket sama si Dandi doang kan? Iya, Yang karena deket banget kan itu jaraknya. Berapa? 3 tahun ya? Enggak. 2 tahun doang. Makanya dia lebih akrab sama adik saya yang cowok karena mungkin ngerasa sebaya kalian ya. Iya, apalagi kan emang dari kecil dia masih 11 bulan katanya. Kan masih 11 bulan aku dia udah ada. Iya nggak ada setahun malah ya. Iya, cuman lahirnya karena itu kan 9 bulan harus menunggu, jadinya begitu. Iya, bener. Padahal dulu kecilnya imut-imut kayak mana ya. Sekarang kan Besarnya sudah sesuai prediksi orang. Brutal. sakit kepala dibuatnya. Troublemaker dia. Beda dari yang lain. Tapi dia masih sempat ngerasain ada bapak gak sih? Ada Sempat ya. berapa ya? Si Cynthia juga masih sempat. 3 tahun Cynthia yang nggak sempat. Oh, Cynthia masih bayi. Atau Bayi udah juga lahir? sih udah 3 tahun. Oh iya kan, maksudnya sempat ngerasain kan. Si Dandi umur berapa? Dia sama si Cynthia beda berapa tahun? Beda 3 tahun. Oh jadi kayak sekitar dia 6 tahun ya, belum SD malah. Belum, aku aja masih baru mau kelas 2. Dulu pas masih ada bapak, yang paling kau ikat sama bapak apa? Kan aku anak yang manja ya. Oh kan kecintaannya. Kecintaannya. Jadi kayak dimanja-manja terus ya guys ya. Jadi dia paling ngerasain kasih sayang bapak itu paling Manja, real iya. gitu. The real manja ya. Punya adik dia tidak merasakan. Sedikit lah ada dikit, tapi yang lebih merasakan baik itu kan karena bayi itu udah lupa kayak jadi rasanya. lumayan sih. Jadi kayak kalau kasih sayang disayang banget gitu sama dimanja, paling ngerasain kau lah ya daripada ketimbang kami semua. Karena aku pun walaupun ngerasain paling banyak, malahan karena mungkin laki-laki ya jadi kayak nggak terlalu kerasa lah gitu. Sedangkan si Dandi sama si Cynthia kan masih bayi ya, masih kecil lah gitu, mungkin belum notice kalau kayak mana rasanya disayang gitu. Makanya mereka nggak terlalu ngerasain lah. Tapi waktu masih hidup yang paling kau ingat apa? Masa pas momen-momen apa yang sama bapak? Yang kayak misalnya apa namanya
sering dibawa pergi ke rumah temennya. Oh, pas Kan lebaran. kan lebih sering aku kan. Iya. Jadi kau lebih banyak dapat uangnya. Ya kayak apa sih hari raya Imlek gitu kan. Kan kayak yang ke tempat orang-orang Cina kan dia temannya banyak tuh. Iya, dia Bawa kan orangnya apa ya, direspek sama orang-orang, baik beda agama, beda apa. Jadi kayak karena mungkin dia masa mudanya diingat sama orang lain, jadi kayak waktu dia tua orang juga ingat, sehingga pas dia bawa anak-anaknya jadi dia kayak ngasih juga ke anaknya gitu. Rasa kali. lumayan itu dapat berapa banyak, 20.000 banyak kali itu dulu. Iya. 20.000, 5.000 dari rumah yang ini, 5.000 dari rumah yang sana. Iya sih, kalau aku udah sama bapak itu kayaknya berasa kaya kalau udah Iya dibawa bener, tapi lebaran. kalau sama mama aduh, Abis diminta uang tadi. iya, dia Tapi mama simpan dulu. kalau bapak kadang jangan kasih mama ya, gitu Iya, kan. Kalau sama mama Malahan kebalik dia. kalau sama bapak itu kayak mau beli apa kata kayak gitu. Iya, yang bikin kayak semangat sekolah juga kan dulu gitu. Iya. Nanti kalau ujian, kalau juara nanti dibeliin ini. Makanya aku dulu dari kecil pas SD itu sering juara 1 2 3 gitu. Ya aku Karena kan dapet sempat gitu. kan juara yang kelas 2 yang dapat beliin ini. Besoknya mama menjanjikan Makan bakso. Enggak berkompar ya. Langsung lemes. langsung kayak sama aja gitu. Nggak harus juara itu. Iya, nggak harus juara tetap makan bakso. Tapi dulu kayaknya makan bakso udah mewah ya. mewah kali. Sekarang mau makan bakso segampang itu. Iya, kayak gitu. Iya. Dulu susah makan Kalau dulu bakso. bapak pengen apa? Pengen HP, pengen sepeda. Dibelikan kan yang merah itu. sepeda. Aku nggak juara, aku masih kecil bener. Itu aku juara dulu. Iya, tapi Juara aku, sambil nabung. Iya, jadi kan ditambahin kan. Kalau aku pure hasil uang sendiri. Hasil uang Iya, bapak dari sendiri. dulu karena memang bapak dari kecil apapun yang prestasinya pasti kalau misalnya kita mencapai target atau bahkan lebih bakal diapresiasi lah. Aku ingat waktu pertama kali aku juara ya, waktu kelas berapa gitu. Waktu kelas 1 kayaknya aku nggak terlalu juara lah, nggak terlalu kelihatan banget lah gitu, mungkin 10 besar kali ya. Tapi kelas 2 aku ingat kayaknya aku tuh juara 2. Terus pas pulang aku kayak bapak lagi nyangkol di ladang. Terus aku bilang, "Pak, tebak aku juara berapa?" "Juara 1 ya," kata gitu. Aku udah anjir. Kok ditebak kayak gitu. Aku kira tadi kayak karena mungkin kelas 1 aku nggak juara kan, paling nggak apa-apa nakku gitu kan. Iya. Jadi kayak wah aku juara gitu, surprise. Ternyata beda, juara 1 ya. Terus enggak. Terus aku tunjukin aku juara 2. Langsung dia seneng kali kayak diangkat-angkatnya aku. Terus kayak kan rame kan di ladang itu, ada mama, ada buruh tani lain kayak kadang, "Weh, anakku juara. Padahal cuma juara 2 kelas 2 SD. Itu Iya. pertama kali aku juara itu momen. Aku pertama kali juara kelas 1. Kelas 1 semester 2 tapi juara 2. Itu kan yang ngambil rapot orang tua waktu itu. Iya dulu ya. Tapi kalau waktu aku mah enggak. Iya, orang aku waktu tua. itu orang tua. Kan Kau SD udah mulai ya. Kalau aku dulu SD kayaknya enggak. Jadi enggak tahu kelas berapanya mulai orang tua, tapi waktu kecil aku kita ngambil sendiri nanti sampai rumah kasih. iya kan kayak gitu. Cuman kayaknya waktu itu aku emang dijemput. Oh iya ya. Mungkin iya, kau kan anak kesayangan. Iya, gimana ya kan? Pas kau ngambil rapor dijemput, giliran aku ngambil Iya. sendiri. Yang waktu pertama kan aku ranking 4. Ranking 4-nya ada 4 waktu itu. Sama semua nilainya. Iya, kan ranking 1 Iya. 2, ranking 2-nya ranking 2-nya 2, ranking 1-nya 1, ranking 3-nya 1, ranking 4-nya 4. Terus yang masuk semester 2 jadinya aku naik juara 2, yang ranking 4-nya berkurang. Bahkan kayak momen-momen kayak terakhir mendiang bapak juga kita berdua paling ngerasain kan. Iya. Dulu kayak kalau nggak salah kayak momennya pas bapak, padahal yang sering dulu sakit itu mama. Tapi yang pas itu dia yang sakit kan. Iya, tapi sekalinya dia sakit langsung nggak ada. Aku mengingat waktu nyuci baju. Terus kena luntur. Kita nih berdua kan bapak sakit, jadi kita Oh doang iya, yang di nyuci. rumah. Iya, nyuci baju kan. Aku nyuci piring. Enggak, nyuci piring bareng, terus nyuci baju bareng. Terus kita kan nggak tahu. Jadi yang luntur sama yang enggak
disatuin. Terus pas itu luntur kan. Oh iya, yang celana putihku ya. Iya, gak Oh iya ya, aku baru ingat. tahu lah entah apa, lupa, cuman luntur. Terus kayak mana nih cara ngilangkannya, bukannya ngasih solusi, aku bilang pakai belau aja. Padahal kan bener kan, kayak belau biar. Enggak lah, kalau pakai belau kan jadi makin biru doang. Oh iya, jadi makin biru waktu itu ya. Iya, Padahal putih terus- warna aslinya. warnanya putih. Dia bilang kayaknya kalau orang-orang make ini, beli udah beli ini. Oh iya. Nggak berguna, tetap aja ada di sini. Iya. Kok nggak hilang? Itu kita pertama kali pindah dari rumah lama ya, Iya, di yang bawah. di Terus atas jadi ke bawah. terus waktu itu mama lagi berobat, kita di rumah, aku, kau, sama bapak Dandi. doa. Enggak, bertiga sama Dandi. Cuman adek yang dibawa. Enggak. Iya loh. Iya. Enggak, si Dandi dibawa. Aku ingat karena apa? Karena kita harus sekolah. Oh iya, kayaknya mungkin yang pas udah Iya. mama pulang baru Dandi tinggal ya. Iya, baru pas mama pulang dan ditinggal Cynthia yang dibawa. Jadi kita di rumah bertiga sama Nek Kasri. Iya. Jadi waktu itu kan momennya aku paling ingat dan paling yang kerasa bekas sampai sekarang, kayak kadang aku ingat ya. Momen dimana waktu bapak masih sakit-sakit, aku malah lebih sering main bola daripada di rumah. Iya. agak Agak jahat ya. Karena masih kayaknya walaupun kelas 6 SD ya, kayaknya memang karena jiwa-jiwa masih anak-anak kayak ngerasa bapak nggak apa-apa, bapak cuma sakit gitu loh. Jadi kayak nggak expect bakal sejauh itu lah. iya, apalagi kan Pas- sakitnya cuma sakit perut doang. Iya, doang. tapi kita nggak tahu kalau Nggak itu sebenarnya ngerti. sakitnya udah tingkat Terbilang tinggi. parah, kan. Iya. Itu masih kayak Kita dulu sampai sekolah juga ganti-gantian kan. iya, enggak ganti-gantian. Iya. Awal-awal itu ganti-gantian, ingat aku karena aku harus izin ke gurumu langsung, guru Iya, mungkin. kelasmu. Ya, Aku mungkin bilang, aku lupa. Bu, maaf adik saya yang namanya Dinda nggak bisa masuk. Dia jagain bapak saya lagi sakit. Ibu saya lagi berobat ke Medan. Saya bilang, ingat aku habis upacara aku datangin ibu itu. Iya kayaknya. Oh iya nggak apa-apa, kata gitu. Cuman lebih sering sekolah kau kayaknya gara-gara Iya. itu kan les. Iya, karena udah mau UN, udah mau akhir-akhir situ. Makanya aku anjlok itu Iya. kayak nggak juara lagi. Iya. Ya kan guru juga tahu pas ending itu Iya. kan memang kejadian kayak gitu, paham jadinya gitu. Dan memang waktu itu karena memang UN jadi nggak bisa ditinggal karena kan menentu kelulusan. Iya. Jadi kayak kata bapak pun abang aja dulu sekolah kata gitu kan. Terus paling ku ingat itu pas malam-malam kita harus bangun ganti air. Kau ngerasain nggak? Iya kan, yang udah gitu ngambilnya jauh. Iya, harus ke Yang- sumur. Bukan sumur Oh, yang ke dekat dapurnya. rumah kita kan, yang ke rumah deket rumahnya apa sih? Kau kemana ngambilnya kok? Sama lo kita kok kemana, heran. Yang kan tekongan Titi kan, yang sebelah sini kan ada tuh sumur di bawah sini yang dekat rumah. Oh iya, dekat sungai ya. Iya, karena dulu sumur kita sempat terkontaminasi. Iya, sumur tapi bukan sumur rumahan ya. Jadi kayak sumur satu kampung ya, bareng-bareng. Jadi gampang terkontaminasinya. Jadi kemarin itu ada momen di mana pas lagi sumur terkontaminasi dan kami harus ngambil air bersih jauh ke area sumur lain. Terus bapak itu lagi karena dia sakit, ngeluhnya sakit perut, jadi dia kayak nggak tahu, kayak zaman sekarang itu udah ada alatnya sebenarnya kan, kayak tempat nampung air panas terus ditaruh di perut. Kalau dulu kami tuh botol kaca doang, jadi kayak kami kerjaannya cuman masak air terus masukin ke dalam botol itu, bapak yang taruh di perutnya gitu kan. Aku ingat. Jadi waktu itu momennya paling banyak kayak gitulah. Dan itu sempat ganggu aku sekolah sih, jadi kadang siangan, kan, telat. nggak bangun siang ya. Iya, tambah lagi gituin ya. Iya. Tapi abis itu ingat aku kayaknya udah ada kayaknya 3 hari atau 4 hari bapak ngeluh terus sakit. Seminggu gak sih? Lupa, kayaknya antara gitu-gitulah. Iya kan, antara 4 hari sampai seminggu dia sakit terus. Baru dia bilang sama aku, bang panggilin dulu Wak Adi kayak gitu. Terus panggil Wak Adi, ngomong orang itu berdua, teleponnya mama. Iya. Teleponnya mama pulang besok, sorenya langsung pulang, langsung bawanya bapak ke Kabanjahe, Iya kan, rumah sakit umum. Si Dandi ditinggalkan, kita dititipkan ke Nenek Anggi. Iya, nenek. Terus itulah dia sempat beberapa hari nggak sih di Enggak, cuma 1 malam. cuma 1 malam ya, besoknya langsung nggak ada ya. Jam 1 kalau nggak salah katanya. Iya. Terus ya aku jam 1 itu
Kau taunya itu pas kita pagi pas mau pergi. Iya, baru diceritain Kalau nenek Dandi kan. sama sekali nggak ngerti kan. Iya. Terus aku cuman itu agak ngakak sih yang pas sudah sampai sana. Bingung kan mau ngapain, ngeliat orang nangis aku ikutan nangis. Aku itu tahu pas malamnya. Aku kan nggak tahu. Subuh. Jadi sekitar jam 1 jam 2 kan nenek nelpon. Mungkin ditelepon sama mama sambil nangis. Terus ku dengar dia pas aku tidur itu, sebenarnya aku udah tidur tapi entah kenapa tiba-tiba aku melek, terus pas aku denger pas bagian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak Diki udah nggak ada, kata kayak gitu. Langsung aku kayak terbangun, aku kayak gitu doang tapi nggak ngomong. Terus nenek itu langsung meluk aku kayak sabar ya bang, sabar gitu-gitu. Aku bangun sih kayaknya, cuman nggak ngerti kan, masih belum ngerti. Terus pagi-paginya baru dibilang masih naik angkot juga kan, masih ketawa-ketawa namanya nggak iya ngerti. Tapi aku udah mulai tenang di situ paginya. Iya, tapi aku kan kayaknya emang masih belum terlalu ngerti. Sampai ke sana juga kayak ngapain orang ini kok nangis-nangis, nggak ngerti. Padahal di sana udah disiapkan gitu kan. Terus yang nangisnya waktu itu gara-gara dipeluk sama opung boru, terus dia nangis kan, yang tenang ya nang katanya, entah apa dia. Jadinya aku ikutan nangis padahal nggak ngerti. Dan itu pas malam-malam aku masih belum tertidur, udah sabar ya, udah tidur aja. Aku terus nengok nenek gitu, langsung bangunin Kak Seri. Kakak panggil dulu Wak Adi, katanya panggilnya Wak Adi. Terus baru itu ngobrol, ngumpulkan STM. Baru pagi-paginya kita disuruh berangkat. Pagi-pagi kali berangkat, itu sampai sananya siang. Udah gitu yang ngakaknya waktu itu nggak ada yang tahu alamatnya kan. Iya, cuman aku yang tahu. Iya, dan aku cuman tahu rumahnya doang. Rumah pagar hijau, gang. Nggak tahu lah, aku juga lupa. Terus nggak tahu, di telepon yang sana pun susah menjelaskannya. Karena lagi sedih, lagi trouble. Terus nggak ada pula yang bisa dikonfirmasi. Oh, Bang Dut. Cuman kan Bang Dut juga kayak lagi down-downnya gitu kan. Terus jadi dia yang nungguin kan waktu itu di depan. Terus kita karena seharusnya kan naik angkot, cuman biar nggak lama rental mobil. Karena kalau naik angkot kemarin itu memang kan berapa kali dan nggak ada yang tahu, nenek nggak tahu. Terus Wak Adi juga nggak paham. Iya, jadinya naik mana yang gampangnya aja. Kan mahal waktu itu lagi. Iya, itu makanya mana yang punya mobilnya udah tahu kayak gitu makin dimahal-mahalin. Iya, karena tahu dia kita lagi butuh dimahal-mahalin. Ingat kali aku butuh kali kan awalnya nggak bilang itu kan, nggak bilang lagi duka, dan minta tolonglah dimurahin. Pas nggak tahu lah cerita apa, cuman aku agak kedengaran iya ini kemalangan, ininya lagi meninggal gini. Iya. Baru yang agak dimurahkan sedikit. Kalau nggak salah pas nenek bilang ini anaknya bapaknya meninggal gitu-gitu. Jadi bapaknya nunggu anaknya gitulah kan, nunggu anaknya biar baru diiniin, barulah dia sedikit luluh, jadi agak dikurangin. Sedikit sedih. Dan sampai di sana gitu pas Bang Dut datang kan, langsung aku ini anaknya, kata kayak gitu. Pas aku dekat, minggir ini anaknya, katanya. Pas aku sampai dekat rumah nenek kan, dia kan ngumpulnya. Pas sampai di sana dimasukin kan, cepet bang kata kayak gitu sama bapak. Tengok dulu bapakmu terakhir. Tapi jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Tapi aku wah. Iya kan. Aku kan nggak ngerti. Cuman aku duduk nih di situ. Abang sebelah sana, terus opung di tengah, terus aku sebelah sini. Aku nggak ngerti orang ini kok nangis. Aku kira kan tidur. Si Dandi juga melangak. Dia main waktu itu kayak masih lari-lari di depan. Aku itu malah bingungnya pas mama nangisin bapak, karena dia nangisin bapak sampai pakai bahasa Batak. Tahu apa dibilangnya kan. Terus kali aku ingat Pak Diki, anakmu Pak Diki gitu doang. Abis itu bahasa Batak semua terus. Entah apalah dibilangnya. Terus kalau aku nggak ngerti kan. Terus tiba-tiba apa bilang gini, yang sabar ya Inang. Terus aku kenapa, emangnya dia kenapa gitu kan. Terus makin kejar kan nangisnya, ya udahlah aku ikutan nangis, tapi nggak ngerti nangisin apa. nangis kadang-kadang bisa nangis. Ya nangis kan, karena ngelihat orang-orang nangis gitu kan, jadi aku ikutan nangis, tapi aku nggak tahu mau nangisin apa. Terus pas taunya ngertinya itu pas yang dibilang gini kan,
cium yang buat terakhir kalinya, yang mau dikapanin, terus dia bilang cium ya, tapi jangan nangis. Lah emang kenapa gitu kan? Ya katanya mayat nggak boleh kena air mata. Iya kan nggak ngerti. Terus kan bapak udah gini-gini barulah ngerti. Di situ malah nangis betulan, ngerti. Kalau yang awalnya kan nggak ngerti, nangis aja tapi nggak tahu apa yang ditangisin. Aku pun waktu nangisnya itu karena memang udah tahu kali ya, jadi aku nangis terus nangis gitu sampai nangis yang capek tuh pasti. Kapan berhentinya ini gitu. Karena aku nggak tahu apakah aku harus tegar gara-gara ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Apakah aku harus ya nangis aja atau kayak mana gitu. Dan aku perhatikan si Dandi main nggak peduli dia gini-gini doang. apa kayak gitu sama mama. Iya kan dia nggak ngerti. Terus mama juga ngomong bahasa Batak nggak paham. Aku tengok yang nangis cuman beberapa orang. Apa cuman aku yang doang terdekat gitu kan. Iya, apa cuman aku yang nangis doang. Kayaknya ada kita sejam nangis doang kerjaannya. Nggak ngerti tapi aku emang kayak bener-bener nggak ngerti nangisin apa ini sih gitu ke Ana yang sama nangisnya kan, soalnya kan deketnya banget karena kan deket dia banget, baru kayak terbilang diurusnya sama bapak kan. Iya, dan baru ketemu setelah sekian lama nggak ketemu, susah nyari sana nyari sini, akhirnya ketemu tapi udah sempat bertahun-tahun ya. Iya kan waktu itu sebelum ke Ana nikah sama Bang Dut kan dia diurusnya sama bapak sih. Terus kayak deket-deketnya sama bapak, pokoknya deket lah. Terus pas nikah jadi dia ikut sama Bang Dut ke Perbaungan gitu kan. Terus udah lama nggak jumpa lah. Pas jumpa tahu kayak udah gitu. Hamil. Enggak, udah hamil. Udah. Maksudnya udah sekian lama jumpa, dapat kabarnya kayak gitu. 10 tahun lebih kayaknya ya. Udah lama. Bertahun-tahun nggak ketemu. Orang si Andesnya udah ada kan. Iya. Bertahun-tahun nggak ketemu, sekalinya ketemu. Kabarnya kayak gitu. Jadinya dia kan yang paling nangis. Terpukul banget. Padahal dia paling ngerasain susahnya nyariin bapak dulu ya. Karena bapak itu kan sempat merantau, terus tambah lagi dia ganti-ganti nama, jadi makin susah nyarinya. Pusing. Jadi nggak ketemu, sekali ketemu kayak gitu nangis. Dan aku ingat kalau waktu itu walaupun aku nggak paham apa itu sholat jenazah ya kan, dan cuman baca doang, jadi belum tahu step-stepnya. Waktu itu kan udah selesai nangis, udah ya kita kuburkan, udah mau juhur kata Wadi itu kan. Jadi kata Wadi kita sholatin kayak gitu. Terus kata mama, tahu abang kata kayak gitu kan. Iya kan. Tahu abang sholatnya. Nggak apa-apa lama, ngikut aja dulu bilang gitu. Dan itu aku terakhir kali nyolatin bapak. Terus ternyata cuma takbir doang kan. Iya gitu deh. Aku juga taunya pas SMA lagi. Habis itu baru di kafani. Dan waktu mau ke makamnya juga kan katanya udah nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Nggak boleh, bukan. Yang cewek katanya nggak boleh. Iya. Yang cowok nggak apa-apa, mau ikut boleh. Dan waktu itu kan disuruh aku yang nerima dari bawah. Cuman aku kan masih kecil, masih kelas 6 SD. Jadi kayak takut nggak sanggup, takut goyang malah jatuh. Jadi bahaya juga. Dari atas aja, baru dari atas kita nabung segala macem gitulah. Setelah momen-momen terakhir waktu itu, tapi baru situlah kerasa banget oke gini nggak punya bapak gitu ya. Padahal dulu itu kau tahu nggak mirisnya waktu kita dulu kan setiap kali lebaran kan ke kampung nenek kan di Pakam. Nah di Pakam itu kan ada semacam apa ya, nggak tahu budaya atau apa, anak yatim yang datang ke rumah terus dapat THR. Kau tahu kan? Iya tahu, ini kita yang dikasih THR. Jadi kau tahu kan mama nikah 2 kali kan? Iya. Dan bapak itu kan suami keduanya. Nah dulu itu waktu masih kita tinggal di Dadang, bapak cerita soal itu. Mama itu sebenarnya udah nikah. Aku kan taunya pas udah gede kan. Iya. Kau kalau bisa dibilang kau punya bapak tiri kata gitu. Nah dari gara-gara cerita itu waktu aku setiap kali lebaran ke kampung, ke Pakam, kan aku ikut lelan terus kegiatan itu kan. Setiap kali ditanya siapa yang udah nggak ada, aku selalu jawab bapak tuh. Padahal bapak masih ada. Baru kayak kerasa nyesel, apakah
aku ngomong kayak gitu semacam doa gitu, ngerasa bersalah aku jadi. Aku nggak ngerti sih waktu itu. Jadi setiap kali diajak lelan, ayo karena lumayan kan uangnya kan, ayo ikut, terus kita ngaku-ngaku dari panti asuhan ini. Kan aku cuman ngikut-ngikut aja, cuman kan kadang ditanya-tanyain. Disuruh bohong lah kan. Ya sebenarnya kan kami kan bukan anak yatim semuanya. Memang ada anak yatim kayak lelan kan memang udah anak yatim, terus ada beberapa juga kawan-kawannya, cuman nggak semua. Kayak Ada yang Sidiki satu lagi anaknya tahu anaknya Wawa lah namanya Diki. Bule Lela yang mendiang. Kan lo itu kan Angga. Ya gitu. Ya Diki itu beda lagi orangnya. Ya Itu pokoknya. Masih keponaannya ke Ana kan keponakan kita juga. Oh iya ya. Iya bukan satu rumpun bapak ya. Oh iya lupa. Keponakannya ke Ana terus jadi keponakan kita juga. Iya ya. Udah ikut sama dia kan keliling-keliling, dan setiap kali ditanyain kan kadang nyalamin gitu kan, dikasih amplop terus sambil ditanya sabar ya siapamu yang nggak ada gitu. Aku gara-gara ingat kata bapak itu, aku selalu mikir aku itu sebenarnya anaknya yang itu gitu, karena aku ngiranya kayak gitu karena bapak nakut-nakutin selalu. Dibilangnya selalu kau anaknya yang itu kok kayak gitu, selalu ditakut-takutin. Makanya aku selalu bener kayaknya kata bapak gitu selalu, makanya akhirnya ke bawah pas kadang kegiatan itu aku selalu kayak gitu. Makanya pas kayak gitu bapak nggak ada, kayak tersadar aku, apakah dulu itu gara-gara aku ngomong ke orang kayak gitu bohong, akhirnya beneran aku dibikin jadi anak yatim gitu. Sedih juga waktu itu, makanya itulah. Dan sempat juga ada kejadian waktu bapak udah mulai nggak ada, akhirnya kita pindah rumah ya kan. Karena kata mama banyak kali kenangan di situ. Iya kan. Padahal kenangannya lebih banyak di atas ya. Iya. Karena kita di bawah kan nggak lama. Cuman kan pas nggak adanya di bawah, jadi teringat-ingat terus katanya. Rumahnya gede ya. Iya lebih gede bawah padahal. Iya padahal enak kali kayaknya itu kalau yang di rumah yang tapi sekarang susah aksesnya. Sempit. Iya. Enggak, yang sekarang memang sempit, maksudnya akses yang rumah lama juga kan bau. Sepeda aku juga turunnya susah dulu. Tapi sekarang kan udah bagus jalan. Nggak tahu aku terakhir kapan lah sana. Tahu juga sih. Jadi kangen kadang mau lewat ke sana. Iya kan. Iya. Berasa kali kemarin itu. Setelah momen-momen terakhir, terus mama gara-gara mungkin dia sedih karena bapak nggak ada, sering di rumah kayak seminggu dia. Seminggu nggak kelada, nggak kerja, nggak apa segala macam. Akhirnya baru dia setiap malam dia nangis di kerjaan dia. Pas baru-baru pindah pun kan fotonya disimpan semua, takut diingat. Aku pun entah kenapa waktu masih awal-awal itu kayak sebulan awal itu kayak sering kali aku kayak kepikiran, terus kayak ngelihat orang, bahkan Adi pun waktu kita ngaji kupikir dia mirip memang sih karena mirip kan. Iya kayaknya kan ada itu sih Ayah Hanan sama Adi yang paling mirip kan. Iya, karena Ayah Hanan selalu pakai baret. Dia mirip. Kalau Ayah Hanan emang namanya mirip sama Adi. Tapi kalau kayak tekstur bentuk badannya sama gaya-gayanya Ayah Hanan. Iya. Karena Ayah Hanan itu dia kan gondrong terus suka pakai baret, sedangkan bapak dulu waktu gondrongnya pakai baret terus. Iya, terus kan sering kayak sama-sama terus orang itu jadi. Iya, karena teman-temannya orang itu bertiga doang, jadi kita keinget terus karena sering main ke rumah juga. Iya. Iya. Kerasa banget dulu itu. Habis itu baru pas ada momen dimana mama ngamuk sama kita, terus dia kayaknya kesel mungkin karena sedih juga karena udah bapak nggak ada. Dia pernah kabur dari rumah. Ingat nggak? Tidurnya di ladang. Terus aku nangis di kamar megangin foto bapak. Iya. Nah aku di bawah yang udah kan dia maju gitu kan sama adik-adik berdua. Aku nangis di belakang aku. Ya Allah, aku jadi apa ini gitu kan. Iya, gara-gara aku sedih. Karena gara-gara apa gitu kita bandel, terus mama sedih, dan aku mikirin kalau mama aku benar-benar kabur dan gak balik-balik lagi, kayak mana lah aku ngurus adik ini gitu. Tapi nggak ngurusin di depan yang kecil-kecil. Aku yang pusing. Terus masang musik lagi. Lagunya apa itu ya? Lagu sedih-sedih kan. Yang titip rindu buat ayah. Apa pakai handset kan. Terus lagu kaulah ibuku.
Masa lucu juga kemarin tuh. Titip rindu buat ayah. Udah gitu. Aku yang adik kan ikutan nangis tuh, yang Cynthia nyari-nyari. Jadi yang nenangin aku nih, mau kabur, yang ini di kamar menangis, Cirandi bandal lagi. Pusing kali dulu itu. Iya, karena aku mikir aja kalau bener-bener mama kabur, pasti serem kali lah. Ngurus-ngurus kalian kayak mana aku masih sekolah. Tapi itu aku yang ngurus dua-duanya. Ya kan di depan itu doang, maksudnya kayak ke depannya gitu. Iya kan, maksudnya aku harus ke ladang. Di saat kayak gitu aja pun gitu mau nangis tapi kesal itu. Tapi pas momen kayak gitu kan aku kan mikir, anjir aku harus ke ladang sampai seumur hidup gitu aku mikirnya. Karena nggak punya, ya kan belum lulus, masih sekolah, masih SMP kayaknya waktu itu ya. SMP, iya. SMP, makanya kayak sedih banget lah waktu momen-momen nggak ada gitu, kerasa ya. Dan apalagi yang kau ingat dari bapak? Agak nggak banyak. Cuma soalnya kan kayak tahu apanya itu kan lama. Kalau kau kan sering dibawa bapak kalau ke tempat kawan-kawannya kan. Kalau aku sering dibawanya kayak nongkrongnya bapak, sering dibawa kayak nonton di apa dulu. Aku masih ingat dulu film Jaka Tingkir. Dulu kan sempet hype banget itu ya. Ya favorit orang-orang. Sejana itu. Aku lupa pas kapan gitu. Karena kita masih tinggal di ladang dan filmnya itu kan harus malam kan, habis-habis Isya gitu kalau nggak salah main. Jadi kita harus turun ke bawah dulu, terus balik lagi habis filmnya itu baru ke atas lagi. Iya, malam lagi tuh habis. Malam nggak ada lampu jalan dan kanan kiri kita itu kalau nggak hutan ya ladang. Iya, gitu. Itu waduh momen seram kali waktu sama bapak dulu pertama-tama itu. Aduh, ya aku mikir, wah kok bapak berani gitu. Dan bapak selalu bilang kayak gini sebelum berangkat dan sampai sana pun bilang, kalaupun kau ngeliat apa-apa diam aja gitu. Makanya apa-apa itu kan. Nggak bisa lihat ya kan. Kalau masih ingat nggak ada tusam-tusam apa bahasa tusamnya ya? Pinus. Di situ momen seramnya. Ya tapi padahal nggak ngelihat apa-apa kan, cuman kayak merinding aja. Membayangkan kayak yang sesuatu yang seram. Padahal aku kan memang nggak sensitif dan nggak tahu yang gitu-gitu kan. Maksudnya gitu ya, nggak sensitif tapi nggak ada itu pasti ada itu dan gitu, gara-gara kan. Bapak bilang kayak gitu aku kayak nyariin gitu. Iya. Karena aku kan di film Jaka Tingkir di TV lah gitu misalnya kan, film-film kayak dulu Susana, film horornya itu kan dinampakkan bentuk-bentuknya. Terus kayak aku penasaran bener nggak sih gitu. Iya kan. Dan aku nyariin mana ya kuntilanak gitu. Mana ya pocong. Tapi nggak ada kan, emang nggak sensitif, jadi kan susah nampaknya. Dan ternyata enaknya di sana itu walaupun apa ya, karena kita terbiasa mungkin hidup di ladang dan gelap-gelapan segala macem, ketika pulang itu walaupun gelap gulita terasa sejuk toh, terasa enak toh sih. Enak aja deh. Karena udahnya terang bulan, bintang-bintang banyak, langit bersih, jadi kayak gelap tapi nggak gelap banget, kayak gelap keunguan tau gak sih? Iya, dan itu enak banget. Itu momen yang paling aku ingat banget dan paling aku kayaknya kalau seandainya ada kesempatan pengen lagi aku sama bapak gitu, karena kami sepanjang jalan itu ngobrol. Enak. Karena bapak itu untukku itu kayak Google hidup tuh kan. Kayak kalau kita nanya apapun ada jawabannya. Ya kan? Mungkin karena dia lebih dulu sekolahnya lebih tinggi, dan kalau sama mama kan tanya bapakmu gitu selalu jawabannya gitu. Sekolah aja tanya bapakmu gitu selalu jawabannya. Dan kalau sama bapak itu enak dan kayak curhat. Ingat aku tuh, pokoknya momen itu pas kayak momen paling indah banget, kayak berasa jalan sama bapak tapi di surga atau masih. Udahnya terang bulan, bintang-bintangnya bertebaran, langit bersih, kanan kiri kita itu suara jangkrik yang merdu tuh masih. Iya, enak banget. Kayak sepoi-sepoi anginnya lagi kan walaupun di hutan kan, di ladang-ladang kan angin kenceng karena kan dekat perbukitan juga, dan itu kayak kerasa aja gitu suasananya sejuk gitu. Terus ngobrol sama bapak kayak, oh iya kalau kayak gini Jaka Tingkir tadi kayak gini kan, kayak gitu betul pak. Enggak, itunya filmnya itu cuman kayak gitu. Terus kayak bilang,
aku ingat juga waktu momen itu papa bilang kayak gini, oh jaga adekmu ya, kayak bilangnya, kau sama si Dinda nanti suatu saat kalau udah ada kereta kalian terus kalian jalan pasti suatu saat dikira orang kalian pacaran gitu. Dan kebukti waktu di sini kau setiap kali ku bonceng terus ada kawan toko yang ketemu pasti baru kenal kan. Terus di toko cie padahal adik kandungku goblok belum Iya yang waktu pertama ke yang kemana sih? Sana, ke Braga kan, iya kan, cie bawa cewek gitu iya, kan. karena kan gak ada yang kenal dan gak ada yang gue kasih tahu kalau aku bawa adik akhirnya waktu ke situ itu. Orang gak direncanakan. Iya, setelah momen-momen dan paling kerasa lah waktu itu. Kayak waktu sama di kampung itu kan kalau sama bapak itu dimirip-miripkan terus sama anaknya Om Jainal, si Dedi. Nanti kalau udah gede kayak dia ya, gitu-gitu selalu. Iya, sekarang kok bisa jangan? Kalau bisa jangan. Ya, nggak kerasa juga udah hampir berapa tahun akhirnya? 2000 berapa sih dia? Siapa? Bapak. 2010 ya? 14 tahun. 14 ya, iya, nggak kerasa. Akhirnya udah kayak gini gede-gede anaknya. Tiba-tiba gede. Tiba-tiba gede. Ya begitulah. Begitulah. Oke lah, mungkin itu kali ya momen kami dulu pas masa-masa mendiang bapak kami masih ada, karena kan bapak kami udah nggak ada, jadi ya mengenang lah semacam ya. Karena akhir-akhir ini juga kayaknya aku banyak kepikiran ke dia juga, makanya bahaslah sekali gitu ya, sekedar mengenang terus ibaratnya menyatukan ingatan lah. Karena experience dia sama bapak sama experienceku sama bapak juga kan beda. Waktu kami masih sama-sama dulu, waktu masih ada, pas dulu dia mendiang di akhir-akhir juga kayak mana gitu. Ya gitulah mungkin untuk episode kali ini teman-teman. Barangkali yang udah sampai nonton sepanjang ini kerasa lah mungkin gimana, apalagi yang udah ngerasa gak punya bapak dan mungkin baru-baru atau bahkan yang masih punya lah gitu. Sebisa mungkin kalian manfaatkan lah waktu-waktu bersama orang yang kalian sayang, baik itu ayah kalian, baik itu ibu kalian. Mungkin untuk perempuan paling banyak kan ngerasain kasih sayang bapak itu paling kerasa. Dan untuk cowok juga sebenarnya secara pribadi walaupun aku nggak banyak dimanja, tapi kayak mendapat banyak perspektif dari seorang laki-laki dewasa itu banyak dari bapakku lah. Walaupun kenang-kenangannya itu kayak banyak udah terkikis waktu ya, sekarang kayak ngambil keputusan itu ya banyak aku pertimbangkan dari nasihat-nasihat dia dulu waktu masih ada lah. Dan kerasa banget ketika dia nggak ada di momen-momen sulit itu kayak kayak gini ternyata jadi seorang laki-laki dewasa, seorang laki-laki yang pertama jadi abang, dan jadi juga karena adik-adikku juga nggak sempat ngerasakan banyak bersama bapaknya kayak aku ngerasakan, dan aku sharing kayak mana perasaannya lah gitu ya. Buat kalian ya manfaatkanlah waktu kebersamaan itu, walaupun banyak mungkin yang cerita soal bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya jahatnya apa segala macam, tapi walaupun gimana ya, ya namanya orang tua tetaplah orang tua, dan kita nggak sepantasnya untuk ibaratnya membencinya, menjauhinya segala macam. Sebaik-baiknya kita ya tetap kita harus bisa menjadikan kita sebagai anak yang lebih bijak lah, memanfaatkan waktu kebersamaan itu sebelum mereka akhirnya nggak ada dan kalian akhirnya benar-benar ngerasa sendiri lah gitu ya. Sedikit nasihat di akhir-akhir ya, biar kalian juga jangan sampai ngerasakan banyak penyesalan setelah orang yang paling kalian sayang akhirnya nggak ada. Sekian dulu mungkin untuk episode kali ini teman-teman, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Barangkali banyak yang suka atau yang mungkin relate dengan kisah kami, boleh subscribe atau bahkan share, kirim ke teman-teman kalian. Mungkin pengen curhat juga soal bapaknya, boleh tinggalin di komentar, selalu akan kami baca. Dan kalau ada yang pengen lagi dia ada di podcast bolehlah cek di komen
tag dia biar nanti kita bikin lagi podcast yang lebih seru. Sekian dulu, terima kasih udah nonton sampai segini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye bye. Aduh, kerasa. Aduh, udah sore. 40 menit. Udah lah, stop lagi.